Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Penyampalan dan Jenisnya serta Data dan Teknik Pengumpulan Data. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama saya sendiri Sukma Auranisa, NPM 0043, lalu ada Ines Dida, NPM 0048, ada Farah Atika, NPM 0062, lalu ada Robiatul, NPM 0066, ada Nurul Bella Fitriani, NPM 0062, lalu ada Aisyah Nisfulaili 0052, dan yang terakhir adalah Ananda Elmi, NPM 0060. Pada materi kali ini kita akan mengetahui apa aja pengertian sampel, lalu mengetahui fungsi sampel, lalu mengetahui bagaimana teknik penyampelan, lalu mengetahui pengertian data, lalu mengetahui apa saja jenis data, yang terakhir adalah mengetahui bagaimana teknik pengumpulan data. Yang pertama itu ada pengertian sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi itu, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif atau yang bersifat mewakili. Selanjutnya itu ada fungsi sampel. Fungsi sampel adalah proses pengumpulan data dari sejumlah kecil elemen atau individu yang diambil dari suatu populasi untuk mewakili dan memberikan sebuah informasi tentang karakteristik populasi secara keseluruhan. Sampel digunakan untuk membuat estimasi, menguji hipotesis, dan membuat inferensi tentang sifat-sifat statistik dari populasi yang lebih besar tanpa harus mengumpulkan data dari seluruh populasi tersebut. Dengan menggunakan teknik sampling yang tepat, hasil dari sampel dapat memberikan gambaran yang akurat tentang populasi secara keseluruhan. Baik, selanjutnya teknik penyampelan. Teknik penyampelan merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat dua teknik sampling yang digunakan, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling meliputi simple random sampling, proportionate stratified random sampling, disproportionate stratified random sampling, dan cluster sampling. Sedangkan non-probability sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi sampling sistematis, sampling kuota, sampling insidental, sampling purposive, sampling jenuh, dan sampling snowball. Next. Selanjutnya, menentukan ukuran sampel. Jumlah anggota sampel sering dinyatakan dengan ukuran sampel. Jumlah sampel yang diharapkan 100% mewakili populasi adalah sama dengan jumlah anggota populasi itu sendiri. Jadi, bila jumlah populasi 1000 dan hasil penelitian itu akan diberlakukan untuk 1000 orang tersebut tanpa ada kesalahan, maka jumlah sampel yang diambil sama dengan jumlah populasi tersebut, yaitu 1000 orang. Makin besar jumlah sampel mendekati populasi, maka peluang kesalahan generalisasi semakin kecil, dan sebaliknya, makin kecil jumlah sampel menjauhi populasi, maka makin besar kesalahan generalisasi atau diberlakukan umum. Cara menentukan ukuran sampel tergantung pada tingkat ketelitian atau kesalahan yang dikehendaki. Tingkat ketelitian atau kepercayaan yang dikehendaki sering tergantung pada sumber dana, waktu, dan tenaga yang tersedia. Makin besar tingkat kesalahan, maka akan semakin kecil jumlah sampel yang diperlukan. Dan sebaliknya, makin kecil tingkat kesalahan, maka akan semakin besar jumlah anggota sampel yang diperlukan sebagai sumber data.
Selanjutnya ada data. Data merupakan suatu keterangan yang dapat dijadikan sebagai dasar-dasar kajian berupa analisis atau suatu kesimpulan. Dalam penelitian, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang sesuai agar hasil penelitian itu dapat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data diperoleh dengan cara mengukur nilai satu atau lebih variabel dalam. Nah, di sini data dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ada data kuantitatif dan data kualitatif. Nah, untuk sumber data kuantitatif itu dibagi menjadi dua. Ada data primer dan data sekunder. Apa itu data primer dan data sekunder? Untuk definisi dari data primer sendiri yaitu data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Nah, dalam penelitian ini, data primer itu dapat didapat dengan melakukan suatu pengamatan langsung ke objek yang dimaksud dalam penelitian ini. Hasil data primer itu dapat dijadikan sebagai data pendukung untuk menganalisa dan mengambil keputusan. Sedangkan data sekunder merupakan data yang didapat dari sumber lain atau sumber yang tidak langsung itu memberikan data kepada pengumpul data. Seperti misalnya dari dokumen, website, dan informasi dari orang lain. Data diperoleh untuk mendapatkan hasil teoritis dan menjadi referensi. Data sekunder ini didapat dari artikel, buku, jurnal penelitian ilmiah yang sebelumnya berkaitan dengan objek yang diteliti. Nah, untuk klasifikasi data yang kedua tadi ada jenis kualitatif. Nah, maksud dari penelitian kualitatif ini sendiri berarti peneliti itu terjun langsung ke lapangan dan biasanya bisa dengan wawancara yang bentuknya pertanyaan yang kemudian hasil wawancara tersebut dianalisis ke dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Selanjutnya ada jenis data. Data penelitian pada dasarnya dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama data subjek, yang kedua data fisik, dan yang ketiga data dokumenter. 1. Data subjek. Data subjek adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman, atau karakteristik dari seorang atau sekelompok orang yang menjadi subjek penelitian. Data subjek merupakan data penelitian yang dilaporkan sendiri oleh responden secara individual atau secara kelompok. Data subjek selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan bentuk tanggapan atau respon yang diberikan, yaitu bisa berupa lisan, tulisan, dan juga ekspresi. Respon verbal diberikan sebagai tanggapan atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dalam wawancara. Respon tertulis diberikan sebagai tanggapan atas pertanyaan tertulis atau kuesioner yang diajukan oleh peneliti. Dan respon ekspresi diperoleh peneliti dari proses observasi. 2. Data fisik. Data fisik merupakan jenis data penelitian yang berupa objek atau benda-benda fisik, antara lain dalam bentuk bangunan atau bagian dari bangunan, pakaian, buku, dan juga senjata. Data fisik ini merupakan benda berwujud yang menjadi bukti suatu keberadaan atau kejadian pada masa lalu. Data fisik dalam penelitian bisnis dikumpulkan melalui metode observasi. Yang ketiga, ada data dokumenter. Data dokumenter adalah jenis data penelitian antara lain berupa faktur, jurnal, surat-surat notulen hasil rapat, memo dalam bentuk suatu laporan program. Data dokumenter memuat apa dan kapan suatu kejadian atau transaksi, serta siapa saja yang terlibat dalam suatu kejadian. Data dokumenter dalam penelitian dapat menjadi bahan atau dasar analisis data kompleks yang dikumpulkan melalui metode observasi dan analisis dokumen yang dikenal dengan konten analisis. Data dokumenter yang dihasilkan melalui konten analisis antara lain berupa kategori isi, telah dokumen, pemberian kode berdasarkan karakteristik kejadian, atau suatu transaksi. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek
penelitian. Teknik wawancara dilakukan jika peneliti memerlukan komunikasi atau hubungan dengan responden. Data yang dikumpulkan umumnya berupa masalah tertentu yang bersifat kompleks, sensitif, atau kontroversial, sehingga kemungkinan jika dilakukan dengan teknik kuesioner akan kurang memperoleh tanggapan responden. Teknik wawancara dilakukan terutama untuk responden yang tidak dapat membaca, menulis, atau jenis pertanyaan yang memerlukan penjelasan dan pewawancara atau memerlukan penerjemah. Hasil wawancara selanjutnya dicatat oleh pewawancara sebagai data penelitian. Teknik wawancara dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui tatap muka atau melalui telepon. Yang pertama yaitu teknik wawancara melalui tatap muka. Metode pengumpulan data primer dapat dilakukan dengan cara komunikasi secara langsung atau tatap muka antara pewawancara yang mengajukan pertanyaan secara lisan dengan responden yang menjawab pertanyaan secara lisan. Wawancara tatap muka dapat dilakukan di tempat bekerja responden, di rumah responden, di pusat perbelanjaan, atau tempat lain. Yang kedua yaitu wawancara melalui telepon. Pernyataan peneliti dan jawaban responden wawancara dapat juga dikemukakan melalui telepon. Teknik ini dapat mengatasi kelemahan wawancara tatap muka karena dapat mengumpulkan data dari responden yang letak geografisnya terpencar dengan biaya relatif murah dan diperoleh dengan waktu yang relatif cepat. Jumlah tenaga pengumpulan data relatif lebih sedikit dibandingkan dengan tenaga yang memerlukan wawancara tatap muka. Yang kedua yaitu kuesioner. Pengumpulan data penelitian pada kondisi tertentu kemungkinan tidak memerlukan kehadiran peneliti. Pertanyaan peneliti dan jawaban responden dapat dikemukakan secara tertulis melalui suatu kuesioner. Teknik ini memberikan tanggung jawab kepada responden untuk membaca dan menjawab pertanyaan. Kuesioner dapat didistribusikan dengan berbagai cara, antara lain kuesioner disampaikan langsung oleh peneliti, dikirim bersama-sama dengan pengirim paket atau majalah, diletakkan di tempat yang ramai, dikunjungi banyak orang, dikirim melalui pos, voicemail, atau menggunakan teknologi komputer. Dalam kuesioner ada dua, yaitu kuesioner secara personal. Misalnya dalam suatu perusahaan atau tempat kerja, penggunaan teknik kuesioner yang disampaikan dan dikumpulkan langsung peneliti merupakan cara yang sesuai. Peneliti dapat berhubungan langsung dengan responden, memberikan penjelasan seperlunya, dan kuesioner dapat langsung dikumpulkan setelah selesai dijawab oleh responden. Teknik ini seperti hanya wawancara tatap muka, biayanya relatif mahal jika responden relatif banyak dan letak geografisnya terpencar. Yang kedua yaitu kuesioner lewat pos. Kuesioner yang diajukan kepada responden dan jawaban responden dikirim melalui pos. Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh jawaban dari responden yang letak geografisnya terpencar. Jumlah pertanyaan yang diajukan relatif banyak, yang tidak efisien jika pertanyaan tersebut diajukan lewat telepon. Kelemahan utama teknik kuesioner yang dikirim lewat pos, responden sering menolak untuk menjawab dengan tidak mengirimkan kembali kuesioner kepada peneliti. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.